Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hadapan kita saat ini sudah tampak 5 batang atau 5 bilah galeri atau 5 bilah dari galeri karya kami. Nah, dari sini terdiri dari berbagai macam model dan bentuk ya. Saya langsung tampilkan semuanya sekaligus. Jadi dari awal sudah bisa langsung dilihat perbedaannya masing-masing ya. Dari bentuk, pamor, model gagang sarung, dan lain sebagainya. Dan sesaat lagi kita akan bedah satu persatu. Nah, kita mulai dari yang paling kanan terlebih dahulu. Dari badik ini, konsep yang saya siapkan atau saya bangun di sini adalah mengikuti salah satu pakem atau gaya orisinil badik pusaka dulu yang pernah saya miliki. Jadi kita ikuti betul-betul pembuatannya ini, bentuk gagang, bentuk sarung ya. Kemudian pilih-pilih kayunya yang nuansa gelap. Kemudian kita memasangkan juga pasak ya pada bagian bawah ini. Ya, pasaknya kita buat tembus. Pasaknya ini dari kayu santigi. Jadi otomatis dengan adanya pasak itu bilahnya tidak hampir sepanjang dengan sarungnya. Karena ujung bilah ada di atas sedikit. Kira-kira di sini. Nah, jadi memang sekilas terlihat kalau kita lihat sarungnya, wah ini panjang sekali badinya. Tapi kenyataannya tidak sepanjang itu karena ada sekitar 3 sentian spasi perbedaannya. Nah, kita langsung lihat sumpahnya dulu. Di sini kita kasih polos. Jadi kembali menjaga kesan klasik tapi tetap juga mempertahankan style orinya. Untuk bilahnya seperti ini. Ramping, slim. Kemudian bentuknya cukup menunduk. Lalu karakter yang sengaja juga dibangun dari bilah ini adalah memberi kesan visual yang apa ya, seperti apa ya, susah menggambarkan gambarnya. Intinya dia tampak seperti bengis gitu ya, bengis, kejam, pedis, perih, kayak gitulah ya. Ada kesan-kesan seperti itu dari siluet bentuknya. Nah, memang bentuk itu yang sangat memberi kesan pada tampilan awal. Pamor nanti kedua, untuk dilihat secara detail baru bisa lebih terbaca. Kalau pesan pertama yang dulu muncul itu memang adalah siluet bentuk, dasar bentuk atau karakter bentuk. Nah, kalau tampilan luarnya sederhana, di dalamnya sedikit agak variatif karena di sini layernya banyak, susunannya banyak kita atur sehingga menghasilkan corak pamor yang kecil-kecil dan juga rapat. Kemudian kombinasi bahan bunga garam dan bahan luwuhnya juga berpadu dengan cukup merata. Jadi apa ya? Secara keseluruhan memang nampak strukturnya rapi. Nah, sekarang kita lihat kalau ukurannya ini sekitar 23 cm lebih lah ya. Ini visual genggamnya, ramping, memang cukup panjang tapi kalau dilihat tidak terlalu panjang. Sepertinya tidak usah disarungkan. Kita langsung pajang terbuka dulu supaya apa ya, bisa menjadi perbandingan untuk teman-teman sekalian ketika semuanya nanti sudah kita lihat masing-masing detailnya. Yang kedua ini adalah body yang kita sengaja rancang agar tampilan luar dari awal langsung kental, langsung kentara bahwa ini badik Bugis ya. Jadi karakter Bugisnya langsung menonjol di depan atau di awal. Mulai dari pemilihan kayu khas Kemuning dan juga Cenrana Bari atau Campaga Bari. Kemudian dari model gagang dan model sarungnya sendiri ya, kita memang merakitnya, merancangnya dari awal dengan tujuan seperti itu. Kemudian ukiran kita berikan minimalis tetapi berkarakter ya. Ada ukiran gamaca dan ukiran floral kiri kanan. Kemudian untuk sumpahnya biasa disebut sumpah model patonro atau sumpah yang pakai timpa laja ya, sebutan yang biasa disebutkan teman-teman di kalangan pemain pusaka saat ini. Nah, mantap ya. Sambungannya juga 3 ini. Jadi fungsinya juga selain pemanis, dia juga menahan agar tiang tengah tidak mudah terbuka kembali suatu saat. Nah, ini bentuk bilahnya. Bentuk bilah selaras ya.
ketika di depannya menarik perhatian, di dalamnya pun kita rancang menarik perhatian dengan cara bahan luwuknya berpadu bahan bunga garamnya kita susun banyak, lalu kita lipat berkali-kali hingga menghasilkan corak yang rapat dan ramai. Nah, di sini dia sedikit lebih ramai dibanding badik pertama tadi. Tetapi perbedaan signifikan kenapa ini lebih kelihatan jelas karena dia lebih lebar. Yang tadi ramping. Jadi medianya kecil sama media lebar itu tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kita amati baik-baik lagi, ulang kiri dan kanannya. Gumpalannya cakep ya. Terlihat seragam tetapi ada bagian tertentu di ujung yang justru muncul pola agak besar. Jadi tetap abstrak atau acaknya itu tetap menonjol. Kemudian dari segi bentuk, ini saya rancang mengikuti bentuk badik toasi khas sidrap ya, toasi yang khas sidrap. Tapi kalau ada yang berpendapat mirip raja, ya sah-sah saja karena memang mirip-mirip juga. Tapi kalau detailnya kita betul-betul tarik garis bentuknya ini lebih ke khas sidrap menurut pengamatan saya, yaitu toasi sidrap. Nah, ini dia visual genggamnya. Manis ya, cantik, menarik tapi tidak membosankan. Nah, sekarang kita taruh di samping yang badik pertama. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini karakternya kita bangun dengan konsep yang berbeda dengan badik pertama dan kedua. Tampilan luar langsung eye catching ya, langsung menarik perhatian juga karena kontras warna kayu yang saya pilih. Kemudian ini semua natural warnanya. Lalu aksesoris kuningannya yang nampak menyala, ya, menyala. Ada berukiran, ada yang polos. Kemudian juga ukiran yang besar pada balembeng atau bagian atas sarungnya. Sambung 2 ya, pada di atas sarungnya ini kemuning, tiangnya pakai akasia bari. Tabu-tabu dan sumpak pakai kuningan, ada polos, ada diukir floral atau kembangan atau bunga. Untuk gagangnya itu dari kayu santigi, warna natural semua. Nah, jadi konsep di awal di luar dibuat cukup menonjol, menarik, tapi di dalamnya justru mengagetkan. Karena siapa sangka di dalamnya malela atau ya polos, hanya berwarna hitam. Tetapi ya konsep di sini polos malela ya bisa menggambarkan sebuah sebuah rasa atau karakter tenang, tidak ingin menonjol, sederhana, simple, tetapi betul-betul berfungsi. Ya, saya beri tanda kutip berfungsi ya. Nah, di sini untuk modelnya sendiri model khas badik Bugis ya, khas badik Bugis atau laca ugi, dan inilah dia tampilannya. Tidak perlu panjang lebar dijelaskan karena ya memang tidak ada pamor yang butuh kita bedah. Tapi rasanya memang dia memiliki rasa yang berbeda. Nah, sekarang giliran yang badik Makassar lagi. Nah, kita lihat di sini. Tampilan luar cukup menarik perhatian, tetapi tidak eye catching badik ketiga ya. Di sini tampak lebih sederhana. Kenapa? Karena sarung tidak memakai sambungan kayu, dia satu kayu utuh, yaitu akasia yang ada belang-belangnya sedikit. Ya, tidak banyak, lebar-lebar belang dan agak berdimensi, berbayang. Beda arah melihat, beda tampilan kelihatannya. Kemudian tabu-tabu atau pakalasanya dari kuningan pula, polos. Sengaja kita kasih polos biar tetap lebih berkesan sederhana. Sumpahnya pun begitu. Gagang model pasole, ya biasa kita sebut pasole, kita dengar pasole itu untuk menggambarkan badik Makassar dengan gagang yang model panjang seperti ini, bukan membulat yang biasa disebut juga kadaro. Ini panjang. Nah, kita lihat bilahnya ya. Karena bilahnya ini selaras dengan tampilan luarnya, sama-sama simpel dan sederhana. Nah, biasanya bilah untuk gagang pasole itu biasanya perutnya itu berada di tengah. Ya. Dan sedangkan ini perutnya itu berada di belakang. Jadi di sini kita buat konsep yang mungkin menarik untuk teman-teman yang suka badik Makassar dengan perut di belakang, tetapi ingin gagang sarungnya itu pasole. Karena kalau melihat yang biasa-biasanya, kalau perutnya di tengah atau agak di depan, itu pakainya pasole.
dan kalau perutnya di belakang itu biasanya model Kak Daro yang dipakai. Nah, di sini kita bisa dapatkan penggabungannya. Untuk pamor sendiri, kita kasih konsisten dengan tampilan luar, tetap sederhana, tentunya menggunakan material bahan luwu, kemudian bahan bunga garam, tetapi bahan bunga garamnya ini kita setting dia lebih dominan. Jadi bahan luwunya itu lebih terhambur luas menjadi tepian-tepian corak ya mungkin, atau alur-alur kecil yang memanjang. Nah, disinilah konsep perbedaannya. Dan saya rasa tidak semua orang suka yang pamor rame. Ada yang suka simple standar seperti ini karena ini adalah faktor selera dan cara membaca rasa atau karakter dari setiap pamor yang ada. Oke, saatnya kita pindah ke yang terakhir atau yang kelima. Ya, yang kelima ini adalah garapan terakhir kami. Artinya yang kita review di sini ya. Dari kelima ini adalah semua garapan dari kami pribadi untuk menjadi stok dari Galeri HSP. Kembali dengan model pasolek, tetapi model hulunya tidak dibuat terlalu panjang. Kemudian hulunya ini berbahankan kayu santigi. Kembali lagi kita menerapkan gaya orisinil dan simple ya. Warna-warna gagang sarung yang senada, tidak ramai corak, hanya ada belang-belang atau barik-barik yang berbayang. Kemudian ukuran juga tidak panjang dan tidak pendek, sedang ya. Sumpahnya juga kita pakai perak, dan peraknya ini polos tanpa ukiran juga. Nah, kita lihat bilahnya. Siap, 1, 2, 3. Ini dia. Ini untuk bilahnya, pamornya boleh dikata manis dengan tampak sederhana juga. Walau tidak sesederhana yang kedua, tapi tidak juga tidak sesederhana yang keempat, tidak juga seramai 1 dan 2. Tapi cukup menonjol bahan luwunya kita setting. Nah, di sini ya. Jelas gumpalannya besar. Jadi secara rasa karakternya ini juga beda. Beda di antara badik 1, badik 2 dan badik 4. Punggung juga tebal, kokoh ya. Tapi tidak over. Nah, di sini keunikannya. Apakah teman-teman sudah bisa melihat perbedaan kiri dan kanan? Kiri abstraknya itu betul-betul abstrak, tidak beraturan. Sementara di kanan maksud saya ya. Sementara di kiri ini ya, kita lihat ulang ini kanan, abstraknya betul-betul terhambur, tidak beraturan ya. Tapi yang kiri justru memiliki struktur. Garis memanjang lalu dibingkai oleh garis yang memutar kembali. Ini kita lihat lagi kanan. Sebentar kita lihat lagi kirinya. Ya. Diamati dulu. Oke, nah sekarang yang kiri. Nah, beda kan? Di sini bisa dikata konsep mirip-mirip pola gantara emas susung. Ya kan, ada bersusun beberapa kali nih. Bahan keperakan, bunga garam, bingkai bahan keperakan, bunga garam meruncing, lalu keperakan lagi di pinggir. Ya, ini saya tunjukkan. Ya kan? Ada lagi. Jadi termasuk susunan juga. Dan disinilah letak keunikannya. Ini hal yang tidak disangka-sangka juga bisa terjadi seperti ini. Kemudian untuk ukuran panjang juga masuk sedang, sekitar 18 cm. Tidak sampai 19 ya. Nah, ini kita coba bandingkan warna pamor juga. Nah, ya kan? Beda. Versinya juga ini perut di tengah dengan bentuk yang ramping atau slim. Oke, sekarang kita lihat mereka berdampingan semua. Nampak jelas kan perbedaan karakter dari masing-masing, baik bentuk maupun juga pamornya. Nah, sekarang kita lompat ke bonus tampilan. Bonus review. Kalau ini badik tua ya. Kemarin saya temukan, kemudian dengan kondisi apa adanya untuk tampilan kayunya, jadi kita restorasi menyeluruh, diganti gagang model kulu-kulu seperti ini, sarung juga, dan lalu diberi aksesoris sumpak dan tabu-tabu dengan bahan kuningan. Di sini pamornya bunga garam, kemudian ada bajanya pada bagian mata, yaitu baja jepit, dan uniknya di sini pamornya ada retakan-retakan alami seperti ini ya. Ya, kalau dari dunia metalurgi bilah mungkin dianggap sebagai cacat memang ya. Tapi kalau dari sisi seni justru dia menjadi suatu fenomena yang unik. Ya.
tanda kutip fenomena, oke. Kemudian kalau saya melihat pada bagian mata bajanya ini sudah pernah diasah kembali ya. Saya mendapatkannya sudah kondisi seperti ini. Jadi ya tidak perlu diapa-apakan lagi, cukup rajin dibersihkan saja. Kali ini sudah kotor kembali, ada karat. Untuk panjang lumayan ya. Dan kita pasang kembali agar terlihat visual detailnya. Nah, tampil luarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat detail kelima atau keenam dari body ini ya, yang merupakan untuk 5 batangnya adalah karya kami yang bangun dari nol sampai selesai. Sementara body keenam itu hasil restorasi kami yang merupakan semuanya ini menjadi bagian dari stok galeri kami. Ya memang jumlahnya sedikit, tidak banyak, karena selama ini kami lebih fokus menyelesaikan pesanan-pesanan pelanggan ya. Jadi untuk punya kami sendiri ya butuh waktu untuk menyelesaikannya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang merasa bahwa karakter body ini sesuai dengan selera atau seiring selaras dengan pemikiran teman-teman semua, bahkan maupun karakter pribadi, silakan untuk menghubungi kami. Ya, saya SP undur diri. Terima kasih telah menyimak. Saya pamit undur diri. Salam pusaka. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something